Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Ama Mesia dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Kamis biasa pekan ke-10. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai 26 di bawah tema Berdamailah dengan sesama. Hidup berdamai dalam damai ini menjadi salah satu tekanan penting dan bagian utama dari hidup keagamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Yesus katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan salah satunya adalah berdamai dengan sesama. Dan dalam hidup berdamai ini, Yesus memberikan penekanan. Berdamai dengan sesama menjadi lebih penting daripada persembahan. Kurban persembahan. Dia katakan dengan sangat jelas, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Tapi juga ada kelanjutan di sana supaya segera berdamai dengan lawan. Berdamai atau hidup dalam damai. Ini menjadi salah satu cita-cita untuk suatu dunia baru yang dibawa oleh Yesus, hidup dalam kasih. Hukum kasih salah satunya adalah mengupayakan perdamaian. Karena kita seringkali juga muncul hidup dalam ketidakdamaian itu, karena muncul di sana ada amarah, ada tindakan yang meremehkan orang lain, ada kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Karena itu hukum lama, jangan membunuh. Yesus justru memberikan suatu penegasan yang baru. Bukan saja membunuh yang harus dihukum, orang yang membunuh harus dihukum. Orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Orang yang mengatakan pada saudaranya kafir ataupun jahil, itu harus dihukum. Karena dengan tindakan demikian atau kata-kata yang kasar yang demikian, kemarahan, amarah, dan dengki yang demikian, itu membuat suasana hidup yang tidak damai. Karena itu hidup berdamai dengan satu dengan yang lain, itu menjadi salah satu gaya hidup baru yang dibawa oleh Yesus dalam hukum kasihnya itu. Dalam khotbah di bukit ini juga pada bagian awal Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari saudara-saudari yang terkasih, sebagai anak-anak Allah kita mengupayakan perdamaian itu. Pertama-tama berdamai dengan diri kita sendiri, menerima keadaan dan situasi diri kita sendiri. Dengan berdamai dengan diri kita, kita kemudian menjadi percaya diri, lalu kemudian dapat membangun perdamaian, hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita yang lain. Perdamaian itu terjadi ketika ada pengampunan. Dan karena itu kita mengampuni diri kita sendiri, kita mengampuni sesama kita, disitulah jalan untuk menuju kepada perdamaian. Jalan untuk menciptakan perdamaian, yaitu dengan pengampunan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini yang membawa damai dalam hati kami dan mengajak kami juga untuk menjadi orang-orang yang membawa damai, menciptakan perdamaian untuk hidup di dalam kedamaian satu dengan yang lain. Bapa, kuatkanlah kami dan juga ampunilah kami atas dosa-dosa kami yang seringkali juga lewat kemarahan pada orang lain, dalam situasi yang menciptakan situasi yang kacau, yang tidak kondusif dalam hidup bersama satu dengan yang lain, ataupun dalam diri kami sendiri yang tidak damai karena tidak menerima diri apa adanya, ataupun tidak mengampuni diri kami sendiri. Tuhan, kuatkanlah kami dan berilah kami roh pengampunan, agar kami juga dengan pengampunan itu dapat menciptakan perdamaian dalam hubungan kami, relasi kami satu dengan yang lain. Dan kami usahakan itu terlebih dahulu sebelum kami mempersembahkan persembahan di atas mezbah untuk memuliakan nama-Mu.
Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang muka turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, komentar, ataupun memasukkan wujud-wujud doanya, silahkan menuliskan pada kolom komentar channel ini. Saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silahkan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.